Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita seorang laki-laki ataupun seorang wanita bisa mengetahui karakter masing-masing calon pasangan kita, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Baik, yang pertama begini teman-teman sekalian. Islam, agama yang kita anut ini sudah punya panduan dalam segala sesuatunya. Bahkan sampai maaf bersuci, cebok saja diajarin. Ya, harus suci, pakai apa bahannya, air kan gitu. Air pun kalau sudah berubah bau, warna nggak bisa dipakai misalnya contoh. Sampai pada hal yang besar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dipanduhnya kita untuk memilih calon pasangan. Kan sudah diingatkan masalah itu dalam agama. Selama kita tidak menggunakan teori agama berarti kita siap terima resikonya. Kayak tadi misalnya sengaja bertemu dengan di media kencan. Ini sudah jelas haram dalam Islam. Otomatis gitu kan. Mereka akan berbicara tentang masalah hal-hal yang haram dalam agama. Bahkan mungkin mereka bisa melakukan free sex sebelum menikah misalnya dan seterusnya. Ini melanggar. Dan Nabi SAW sudah ingatkan untuk semua laki-laki. Tungkahul mar'a li arba'a. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Umumnya. Lima liha karena hartanya. Wali hasabiha karena keturunannya. Wali jamaliha karena kecantikannya. Wali diniha dan karena agamanya. Fadfar bidhati din taribat yadak. Menikahlah dan pilihlah yang beragama. Hidupmu akan tentram. Nabi SAW sudah kasih kaidahnya. Dasar. Dan wanita soleha di masjid. Di majlis ta'lim. Cari keluarga-keluarga yang baik, ya. Dan saya sudah pernah sampaikan di majelis kita ini teori sederhana untuk mencari pasangan tanpa harus pacaran. Bahkan dalam sehari semalam pun kita sudah bisa tentukan dia layak jadi pasangan kita atau tidak. Ada teorinya, gitu kan? Kalau kita belajar agama. Namun sebelum saya sampai ke teori itu kita sampaikan juga dalil. Begitu juga dengan wanita. Kata Nabi SAW kepada wanita dan walinya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Kalau telah datang kepada kalian wahai para wanita dan wahai walinya, laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya. Bukan kekayaan, bukan ketampanannya, bukan jalur nasabnya, tapi agama dan akhlaknya. Maka nikahkan dia. Terima lamarannya. Ulama masih tekankan di masa kita sekarang agar nazar syar'i itu dilihat dengan mata kepala. Bertemu, lihat langsung. Tentu bukan berdua-duaan. Karena ikhtilat atau berdua ini khalwat itu nggak boleh. Nabi SAW mengatakan kalau laki-laki dan perempuan berdua yang ketiganya syaitan. Sampai ada sahabat yang mengatakan ya Rasulullah bagaimana dengan ipar? Kata Nabi SAW ipar justru kematian. Jadi kita tidak boleh berdua-duaan. Tapi ada walinya. Minta waktu untuk datang, nazar syar'i. Kemudian ada walinya dan di saat itu boleh ngobrol. Ngobrol secara umum. Nanya tentang masalah bagaimana ibadah dia sudah pernah hadir majelis atau tidak. Pertanyaan yang mengarah kepada orang-orang yang kita harapkan menjadi ibu terbaik buat anak-anak kita atau bagi akhwat laki-laki atau ayah yang terbaik buat anak-anak kita nantinya. Maka itu yang pertama, nazar syar'i. Kemudian yang kedua, mengenali keluarga secara global. Ini yang saya akan nikahi ini keluarganya secara global seperti apa sih? Pasti orang-orang di sekitar rumahnya tahu, ya, ditahu. Apalagi kalau orang yang punya nama di tengah-tengah masyarakat pasti dikenal. Oh keluarga ini terkenal keluarga yang pendidikan misalnya. Oh keluarga ini terkenal keluarga preman, ya misal contoh. Jadi kita tahu, karena pasti dikenal ya. Nah, ini contohnya, kita sudah cukup mengetahui secara global sifat keluarga itu. Yang ketiga, kita mengetahui aktivitas dia. Apa aktivitasnya? Kita boleh bertanya. Saya sudah pernah kasih masukan, yang paling gampang tanya kalau lagi santai, lagi weekend, apa saja kegiatannya. Kok dia cerita saya kalau weekend hadir di pengajian, saya urus orang tua saya. Udah itu sudah cukup jadi tolok ukur. Kan gitu. Tapi kalau dia bilang, oh saya kalau weekend biasa saya ke karaoke, saya ke diskotik, saya. Nah sudah antum juga sudah tahu. Terakhir yang keempat istikharah. Makanya para salafus saleh itu kalau mau nikah, hari itu dia tertarik, besok malam itu atau besok sudah jadi suami istri. Karena setelah akad nikah, barulah terjadi proses ta'aruf yang sebenarnya. Kita baru kenalan itu justru setelah akad nikah. Makanya saya pernah kasih contoh itu kan, kadang-kadang ada orang sudah 10 tahun berumah tangga, masih cekcok. Ada kakek-kakek, nenek-nenek masih ribut. Ya. Ada jemaah umroh kami berangkat, sudah tua, berantem terus. Ya. Ya, sampai pernah berantem suami istri, kebetulan kamarnya dekat dengan saya teriak-teriak. Tolong bantu Ustadz, tolong bantu apa ini? Berantem gitu. Maksudnya saya mau tengahi atau saya mau ikut berantem juga saya. Itu betul-betul berantem di kota Mekah gitu kan.
Jadi ada orang seperti itu subhanallah. Karena yang satu terbiasa dengan satu pola, yang satu dengan pola tertentu. Pola makan, pola fikir, pola tidur, segala macam itu ya. Maka ini butuh adaptasi. Nah ini solusi terbaiknya adalah bagaimana orang yang salah minta maaf, kemudian dia upgrade dirinya kepada orang pasangan yang lebih baik dari dia, yang benar memaafkan, lalu membuka pintu baru. Sudah lembaran-lembaran baru lagi. Nah seperti itu kurang lebih jalan keluarnya. Jadi ini konsep sederhana. Ya. Jadi ubah teman-teman sekalian persepsi kita selama ini harus ya pacaran dulu, harus buat yang haram dulu dan seterusnya. Apalagi ini kencan itu kan pacaran sebenarnya. Iya. Sama saja bahasa lainnya gitu ya. Itu dulu masalah hal yang mendasar.